Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Martono Porang Madiun. Di sini saya ingin memprediksi saat ini per hari ini adalah bahwasanya harga porang turun. Turun yang kemarin sudah mendekati 11.000 di tingkat petani sudah 10.500, 10.300 sampai 10.500. Tetapi dengan berjalannya waktu eh, akhirnya si harga porang turun, terutama di tingkat petani. Itu dikarenakan apa? Ada 5 faktor yang menyebabkan turunnya harga porang. Yang utama adalah karena dolar naik dan rupiah menurun. Maksud kami rupiah membaik dan dolar turun. Kemarin dolar sudah digital 14, sekarang per hari ini adalah saya browsing di Google adalah 14.875 per 1 dolar. Jadi 14.875 per 1 dolar. Uh, itu sangat berpengaruh sekali kepada pada perkembangan harga porang seperti itu. Karena biasanya yang menentukan harga turun naik itu adalah kurs antara rupiah dan dolar. Itu yang biasa. Tetapi ditambah lagi saat ini selain pengaruh dari dolar, juga yang kedua yaitu jelang lebaran. Biasanya porang itu kalau menjelang lebaran itu kalau nggak mogok harganya, juga biasanya eh, pengaruhnya adalah akan libur mudik atau libur lebaran seperti itu. Jadi pabrik-pabrik menjelang lebaran biasanya 8 hari atau 5 hari sebelum dan sesudah itu biasanya free seperti itu, nggak produksi. Jadi menyebabkan stok itu dibatasi seperti itu, biasanya harga di bawah itu mogok. Itu yang kedua. Jadi pengaruh lebaran yang kedua. Yang selanjutnya adalah pengaruh dari eh, dan sekarang ini overload dan over kapasitas di tingkat pabrik karena eh, barang-barang dari luar Jawa, terutama barang-barang dari luar Jawa sudah masuk ke terutama ke pabrik-pabrik Jawa Timur, yaitu barang dari NTT, dari Flores, NTB, Lombok, itu sudah mulai masuk. Jadi eh, stok itu melimpah, dan gudang meluber seperti itu. Jadi overkapasitas di pabrik meludak seperti itu. Tapi itu sebenarnya tidak menjadi masalah. Biasanya cuma ada pengaruhnya cuma sekian persen gitu saja, nggak terlalu signifikan. Tetapi pengaruh yang lain adalah yang ketiga, overload tadi yang ketiga, dan yang keempat adalah efek dari COVID-19 ataupun corona. Karena saat ini sedang dilakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Jadi itu sangat berpengaruh. Karena para pemain, para tengkulak itu nggak bisa masuk kampung-kampung. Karena di kampung-kampung sudah mulai dibatasi, sudah mulai dijaga, dan di kampung-kampung tidak boleh masuk, dan armada pun dibatasi seperti itu. Jadi itu yang keempat adalah efek corona COVID.
Dan yang selanjutnya adalah pengaruh dari efek sosial. Efek sosial seperti apakah itu? Efek sosial adalah situasi yang seperti ini. Jadi satu, pengaruh dari dolar, pengaruh dari lebaran, pengaruh overload, pengaruh efek COVID. Maka di tingkat bawah dibuat kesempatan para memanfaatkan situasi ini, para pemain itu menurunkan harga. Tetapi hingga saat ini harga di tingkat petani masih ada yang 9.000, 9.300, pokoknya masih 9.000 ke atas. Walaupun kemarin sudah 10.000 plus, sekarang 9.000 plus. Jadi ada penurunan sekitar angka Rp1.000 itu. Tapi yang jelas nanti ada pertanyaan, solusinya seperti apa Pak Po? Bagi petani saya harapkan sekarang ditahan dulu. Yang jelas nanti setelah lebaran, saya yakin setelah lebaran harga stabil. Karena setelah lebaran nanti pengaruh COVID sudah mulai berkurang. Dan juga setelah lebaran nanti yang jelas setelah lebaran porang juga sudah semakin tua, mutunya semakin bagus. Maka dari pihak pabrik atau pengepul atau pengrajin home industry itu juga sudah mulai berani memastikan harga. Dan sekarang ini kan baru di tingkat pabrik, yang tingkat home industry masih free. Baru akan mulai. Biasanya bulan 5 pasar porang itu kan terbagi menjadi dua. Yang sebagian langsung ke pabrik, yang sebagian adalah ke home industry, pengrajin-pengrajin pengrajin-pengrajin, perajang-perajang tradisional itu. Dan itu biasanya juga menyedot banyak karena mereka pasar mereka adalah ekspor chip dalam bentuk chip. Jadi jangan khawatir bagi petani bahwasanya nanti apakah akan anjlok selamanya, tidak, karena yang home industry belum mulai, yang rajang tradisional belum mulai. Nanti kalau rajang tradisional sudah mulai biasanya bulan 5, karena rajang tradisional kan menggunakan sinar matahari bukan oven. Jadi nanti kalau panasnya sudah bagus, yang jelas pasar itu semakin bersaing seperti itu. Dan harga biasanya bisa jadi home industry itu harganya di atas harga beli pabrik basah. Bisa jadi seperti itu. Saya kira seperti itu saudara-saudaraku. Semoga analisa saya ini bermanfaat dan informasi ini kalau benar berarti untuk informasi saja, kalaupun salah cuma prediksi, pasti ada salahnya seperti itu. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan salam santun dari Madiun. Salam cerdas luar biasa. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.